Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Yuli. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, jangan lupa kalian mengisi absensi di classroom ya. Kemudian siapkan alat tulis kalian. Sudah siap untuk belajar? Hari ini Bu Yuli ditemani oleh dua orang teman kalian. Ada Jamal dan ada Laili. Agar lebih bersemangat, kita tepuk anak hebat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Prok prok prok. Jujur. Prok prok prok. Disiplin. Prok prok prok. Tanggung jawab. Prok prok prok. Sopan santun. Prok prok prok. Hebat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melihat slide PPT, siswa dapat menyimpulkan berbagai jenis penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Setelah melihat slide PPT tentang iklan, siswa mampu membuat sebuah video iklan elektronik sesuai naskah yang mereka buat. Dan setelah melihat video, siswa mampu mengidentifikasikan bahan dan alat pembuatan batik. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita akan belajar tematika, subtematika pembelajaran 5. Jamal, kamu pernah sakit perut tidak? Pernah. Anak-anak, kalian pernah sakit perut tidak? Sakit perut adalah salah satu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Apalagi ya gangguan yang lain pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah diare. Diare terjadi jika penderita mengalami buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali dalam sehari. Penyebabnya adalah karena makanan yang tidak bersih, kemudian alergi terhadap makanan, juga karena terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Leli, kamu tahu penyakit MAH? Belum. Penyakit MAH itu adalah penyakit yang menyerang usus 12 jari. Sakit MAH itu sakit tidak nyaman pada bagian perut. Bahkan ada sebagian orang yang mengalami mual, bahkan sampai muntah. Selanjutnya adalah radang usus buntu. Radang usus buntu menyerang pada usus besar. Gejala yang timbul adalah perut bagian bawah terasa sangat nyeri, perut terasa mual dan disertai dengan muntah. Kadang juga tubuh mengalami demam. Ini diakibatkan karena usus buntu meradang. Penderitanya kadang harus operasi untuk penyembuhan. Selanjutnya adalah sakit tipes. Tipes adalah suatu penyakit peradangan pada usus. Tipes dapat timbul karena kebersihan makanan yang tidak terjaga. Gejalanya antara lain tubuh menggigil, kemudian punggung terasa sakit, kadang disertai diare atau sembelit. Penderita tipes harus dirawat di rumah sakit dan makanannya juga harus berbentuk bubur. Anak-anak pernah dengar tentang susah buang air besar atau sembelit tidak? Nah, pasti kalian pernah mendengar. Sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Gejalanya feses keras, kemudian harus mengejan saat buang air besar, merasa ada penyumbatan di rektum sehingga tinja sulit dikeluarkan, juga merasa tidak tuntas setelah buang air besar. Penyakit ini biasanya disebabkan karena kekurangan serat pada makanan. Nah anak-anak, itu tadi sebagian dari gangguan sistem pencernaan pada manusia. Sekarang buka buku siswa kalian halaman 108 ya. Di situ ada lembar kegiatan. Kalian isi, jangan lupa kesimpulan dari apa yang kalian dengarkan tadi. Jamal, Laili, kalau kamu sakit MAH, kamu tahu obatnya dari mana? Dari televisi. Saya dari koran, majalah. Nah, televisi, koran, majalah itu biasanya menayangkan yang namanya iklan.
Kalian tahu apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai barang dan jasa dengan tujuan khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri iklan adalah yang pertama, pilihan katanya harus menarik, tepat, logis, dan sopan. Kemudian, pilihan katanya harus memiliki sugesti bagi khalayak. Lalu, menonjolkan informasi yang dipentingkan dan harus menunjukkan sasarannya. Kalau tadi sudah ciri-ciri tentang iklan, sekarang syarat iklan. Yang pertama, harus objektif dan jujur sesuai dengan realita, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung perasaan pihak lain, dan yang paling penting, iklan itu harus menarik perhatian orang banyak. Contoh-contoh jenis iklan adalah yang pertama ada iklan baris, kemudian ada iklan kolom, lalu ada iklan advertorial, selanjutnya ada iklan layanan masyarakat, kemudian ada iklan internet, juga ada iklan perusahaan, dan ada juga iklan elektronik. Secara umum iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak, iklan yang ditayangkan di majalah, tabloid, dan juga surat kabar. Sedangkan iklan elektronik itu ditayangkan di televisi, radio, juga di internet. Tugas kalian nanti adalah membuat rancangan naskah iklan, lalu membuatnya menjadi video. Jangan lupa menggunakan sarana pendukung. Juga perhatikan penampilanmu, mulai dari intonasi, kemudian ekspresi, lalu gerak tubuh. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang iklan, kamu dapat melihatnya di YouTube dengan channel link ini ya. Anak-anak, iklan yang kalian lihat di media elektronik beragam jenisnya. Keragaman itu tidak menghalangi kerjasama, justru meningkatkan kerjasama. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, terlihat dari keragaman budaya daerahnya. Salah satunya adalah seni batik. Kalian dapat membuka buku siswa kalian di halaman 110. Di situ dijelaskan tentang 3 cara teknik pembuatan batik, yaitu teknik batik tulis, dengan cap, dan dengan cetak atau sablon. Juga ada beberapa motif batik dari berbagai daerah yang memiliki corak dan makna yang berbeda-beda. Tentang batik, kalian dapat melihatnya di link YouTube di sini ya. Kemudian tugas kalian adalah mencari alat dan bahan yang digunakan dalam teknik pembuatan batik. Kalian bisa mencarinya di internet, buku, maupun di sumber-sumber belajar lainnya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Kita juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun negara kita ini beragam budaya, karena itulah modal dasar pembangunan nasional. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi ini, kerjakan latihan soal di classroom ya. Nah, sekarang waktunya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat.